Selamat sore sahabat Agrimania. Sore ini kita akan berbicara tentang berkebun dan berwisata. Di sini kami terapkan berkebun sambil menikmati wisata kebun yang kami sebut di sini adalah agro eduwisata. Yang kami suguhkan di sini adalah pertama, luasan kebun produksi yang ada di tempat ini sebagai sarana untuk edukasi adik-adik kita dalam rangka mengenalkan dunia agribisnis, baik itu budidayanya maupun hasil penjualan daripada produknya, juga teknologi yang diterapkan di kebun kami. Hanya kali ini kami tidak full meliput kebun karena memang judulnya juga agro eduwisata, jadi kita ada wisatanya. Dan di sini kami berada di kolam renang anak, di mana kolam renang ini adalah salah satu daya tarik juga untuk pengunjung yang bawa anak-anak kecil. Kita sediakan tempatnya untuk mereka bermain air. Di sini juga ada wisata mainan anaknya juga, ada perosotan, dan juga ada tempat untuk merayakan ulang tahun untuk anak-anak mereka sambil berwisata, pengen ulang tahun juga kita sediakan tempatnya di sini. Nah, inilah salah satu konsep yang saya terapkan di agro eduwisata Situbolang ini. Jadi kami bukan saja menanam tanaman, kita juga memberikan suguhan wisatanya. Wisatanya itu adalah salah satu masukan profit buat kita sebagai sarana pendukung kebun produksi. Artinya kita mendapatkan hasil uang masuk misalkan dari kolam kita untuk membiayai kebun-kebun kita di sini. Nah, ini kebun-kebun kita ini, sebelahnya juga kebun-kebun produksi kita. Ada durian, di situ ada jambu, ada macam-macam buah. Itu merupakan salah satu konsep yang saya terapkan di sini. Untuk itu barangkali teman-teman yang tertarik, yang punya kebun yang luas, ingin menciptakan wisatanya, kita sudah mencoba sejak tahun 2020 awal. Ini berusia 22 tahun dan alhamdulillah kita juga sedikit membantu dengan adanya wisata untuk kebutuhan kebunnya. Jadi kebutuhan kebun itu bisa ditopang dari wisata juga, dan wisatanya ditopang dari kebun juga. Jadi artinya kita saling menguntungkan. Jadi dalam rangka menarik wisatawan untuk datang ke kebun, di sini ada kebun durian yang bulan-bulan kemarin buahnya banyak. Jadi kalau untuk daerah Indramayu ini, durian adalah merupakan salah satu wisata juga, karena tidak ada di Indramayu, hanya ada di sini yang sudah berbuah dan berbuah lebat. Jadi bisa untuk berfoto-foto, untuk berfoto keluarga maupun untuk berfoto selfie. Ini bisa memberikan daya tarik kepada pengunjung. Di samping itu kita ada kelengkeng yang bisa kalau panen bisa dipetik sendiri. Nah, itu salah satu menarik
wisata untuk berkunjung ke sini. Karena kalau mangga untuk Indramayu ini tidak akan orang itu berfoto dengan mangga. Kalau mangga kita bikin kebun di sini sebanyak-banyaknya itu hanya untuk kepentingan pasar luar Indramayu. Dan di kebun ini juga di samping menyuguhkan beberapa tanaman buah, juga menyuguhkan edukasi. Jadi edukasi dari anak-anak sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi untuk belajar di sini. Belajar di sini dalam arti pengen mengetahui tentang wisata ataupun agronya ataupun wisatanya. Kita tidak memungut biaya. Artinya kalau untuk kalangan pelajar dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi kita gratiskan. Silahkan mereka belajar sepuasnya, kita tidak memungut biaya. Ada kekecualian kalau yang datang itu kelompok tani, biasanya yang ingin tahu cara budidaya, kami ada menarik bayarannya. Tapi kalau untuk anak sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi kita buat gratis. Jadi itu yang diterapkan di Agro Edu Wisata Situbolang ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik minat dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi agar cinta kepada dunia agribisnis, dunia pertanian. Karena dunia pertanian kalau hemat saya ini adalah salah satu bisnis yang tidak akan pernah berhenti. Jadi selama kita hidup di dunia ini, pertanian itu pasti diminati. Karena merupakan salah satu kebutuhan kita hidup itu adalah makanan, buah-buahan. Jadi tidak lepas dari kehidupan di dunia ini. Jadi untuk bisnis di dunia pertanian ini tidak akan ada matinya selagi dunia ini masih bisa kita nikmati bersama. Jadi makanya jangan ragu untuk berkebun, untuk membuka lahan baru untuk berkebun, karena memang berkebun itu hemat saya adalah salah satu hal yang jauh dari rugi, asal pemeliharaan, pengawasan, pengamatan kitanya itu benar-benar mumpuni. Biasanya kegagalan kita berkebun itu karena kita berkebun, kita tidak suka datang ke kebun, hanya mengandalkan orang lain, dan kita tidak mau untuk belajar dari pohon itu sendiri. Makanya banyak kalau ada pekebun yang gagal berkebunnya, itu salah satu penyebabnya adalah kita tidak mau berkunjung ke kebun. Kalau kita suka berkunjung ke kebun, melihat keberadaan pohon-pohon kita, berkebun itu tidak akan ada ruginya. Untuk itu mari kita berkebun dan mari kita jaga kualitas kebun kita. Bukan saja kita banyak hasil produksi dari kebun, kalau memang produksinya itu kurang bagus, kurang diminati oleh pasar, kita juga menemui kegagalan dalam pasca panennya. Untuk itu di samping kita berkebun, kita juga meningkatkan kualitas buahnya, kualitas hasil dari kebunnya. Itu adalah salah satu
eh, hasil akhir dari kita melakukan berkebun, menanam, memelihara, produksinya bagus, dan hasil produksinya juga berlimpah. Namun hasil produksinya berlimpah kalau kualitas buah yang kita tanam itu kurang bagus, kurang dicintai pasar, tetap saja kita menemui kendala. Untuk itu mari kita belajar berkebun, dari mulai penanaman sampai pemeliharaan, perawatan bunga, perawatan buah, juga pasca panennya. Terus pasarnya, sini kalau menurut saya pasar masih luas. Kalau kualitas buah kita bagus, pasar akan mencari kita, bukan kita mencari pasar. Untuk itu mari kita belajar menciptakan buah sebagus-bagusnya, buah sebaik-baiknya, agar kita bisa dinanti oleh pasar, bukan saya menanti pasar. Terima kasih, selamat berkebun.